Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ars Lubis. Saudara Bapak sekalian, kita sekarang ada di Kupang, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kupang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah 2 minggu lebih meninggalkan Jakarta. Pelayanan di Kupang, di Atambua, di Timur Leste 3 hari ke Atambua lagi, terus sekarang ke Kupang lagi. Tetapi ketika ada waktu-waktu yang luang, kita tidak akan pernah lupa ya untuk memberitakan kabar-kabar terbaru buat semua saudara yang sudah subscribe dan juga yang belum subscribe. Yang belum subscribe, saya harap subscribe, tombol lonceng pencet, supaya setiap kali saya memberitakan berita-berita terbaru ternotifikasi di handphone saudara ya. Saudara, ini berita terbaru ya. Israel makin mengamuk ya, atau brutal. Jadi ada 7 ajudan bos Hamas tewas, saudara. Jadi 7 ajudan bos Hamas tewas. Bos Hamas yang dimaksudkan ini adalah Ismail Haniyeh yang mati di Teheran waktu mengikuti pelantikan presiden Iran yang baru. Kita juga memang heran ya, bertanya-tanya sampai sekarang kenapa bisa ya seorang pemimpin biro politik Hamas yang dijaga ketat di hotel milik Garda Revolusi Islam yang penjagaan super ketat, kenapa masih bisa ya kena tembak rudalnya Israel. Maaf, bukan rudal ya, kena tembak Israel ya. Saudaraku yang saya kasih, ini sampai sekarang masih terus dalam penyelidikan kenapa hal itu bisa terjadi ya. Saudara, ini terus Israel mencari ya orang-orang yang paling dekat Hamas, ajudannya, keluarga-keluarganya terus diburu oleh Israel. Karena Ismail Haniyeh inilah dalang utamanya ya, sehingga ada penyerangan 7 Oktober 2023 di Israel yang dilakukan oleh 3.000 Hamas yang membunuh 1.200 orang Israel yang lagi sembayang Sukot ya. Nah, ini beritanya ya. Militer Israel melancarkan serangan udara ke kompleks kamp pengungsian Shati di jalur Gaza ya, Gaza Utara, Palestina pada Senin tanggal 19 bulan 8. Al Jazeera melaporkan serangan Israel itu menewaskan 7 ajudan pribadi mendiang pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh yang tewas di rudal di Teheran, Iran beberapa pekan lalu ya. Jadi saudaraku saya kasih ya, menurut sumber tenaga medis di Gaza, Israel meningkatkan gempurannya ke wilayah utara Gaza selama 24 jam terakhir hingga ya salah satu serangan menyasar kamp pengungsi Shati dan menewaskan 7 ajudan Haniyeh. Jadi 7 ajudannya Haniyeh tewas ya. 4 orang lainnya juga ikut tewas dalam serangan Israel itu. Selain di Gaza Utara, situasi juga kian mencekam dan suram ya. Di Gaza Tengah, militer Israel dilaporkan menghancurkan sebuah rumah keluarga di kamp pengungsian Bruj tanpa peringatan. Ya, saudara, serangan itu menewaskan 6 warga. Jadi ada kena warga ya, mungkin ya Anda bertanya kok warga juga bisa kena. Ya karena memang Hamas ini, saudara, selalu mereka itu pasti tinggalnya di tempat yang padat penduduk ya. Jadi ada wanita, ada anak-anak. Nah, mereka suka di tempat-tempat yang banyak anak-anak, banyak wanita. Jadi selalu sekali kalau ada Hamas yang mati, meninggal, pasti juga ada rakyat sipil yang kena. Ya, saya bacakan ya. Di selatan Gaza, tentara Israel juga melancarkan serangan cepat di Al-Mawasi, Rafah. Pasukan negara Zionis dilaporkan melepaskan tembakan ke penduduk dan keluarga dan seterusnya ya.
Ya, panjang ini, panjang lebar sekali ya. Saudara, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita hanya bisa berdoa supaya Israel tetap dalam perlindungan Tuhan, Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan, dan harapan kita, doa kita, pimpinan-pimpinan negeri ini, pimpinan-pimpinan Republik Indonesia ini tidak ada yang ikut-ikutan mengutuk Israel. Masyarakatnya juga harapan kita tidak ada, karena Alkitab berkata di Kejadian 27 ayat 29, yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati Israel akan diberkati. Jadi Israel ini negara yang memang Tuhan langsung yang membentuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari awal ya, dia memang nama manusia Yakub yang berubah menjadi Israel, Kejadian 32. Dan kerajaan-kerajaannya pun tidak berubah namanya, tetap Israel, Israel, Israel. Mulai dari Raja Salomo, Daud ya, terus Saul ya. Kalau kita mengurut dari Saul, Daud, Salomo, Yerobeam dan seterusnya, itu tetap Israel sampai mereka menjadi satu negara demokrasi 1948 juga namanya Israel. Jadi Israel ini dari dulu namanya tidak berubah. Sedangkan negara-negara lain seperti contoh Iran saja, itu di Alkitab nggak ada. Apakah ada dulu? Iran ini ada, namanya Persia gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi misalnya ya, Mesopotamia ya. Kalau kita lihat Mesopotamia itu sekarang itu Irak ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab Irak nggak ada, tapi kalau Mesopotamia ada ya. Dan saudara, Fud misalnya, ya mana kita nggak tahu Fud ini ya negara apa sebenarnya sekarang? Ya itulah Libya. Jadi saudara, negara-negara di Timur Tengah dulu namanya lain, sekarang namanya lain. Nah, Israel tidak, dari dulu tetap namanya Israel. Kenapa begitu? Karena Alkitab mengatakan 2 Raja-Raja 14 ayat 27, di situ dikatakan bahwa ya Tuhan tidak akan melenyapkan nama Israel sampai selama-lamanya dari muka bumi ini. Jadi janji Tuhan digenapi, siapapun yang akan melenyapkan Israel akan dilenyapkan. Contoh Presiden Iran, Ibrahim Raisi, ya kan, ingin melenyapkan Israel, ternyata dia sendiri yang lenyap. Dan yang kedua Ismail Haniyeh, bahkan ini 7 ajudannya juga lenyap, ya kan. Oh saudara bapak sekalian, kita tetap doakan supaya semua ya rakyat Israel, negara Israel dalam perlindungan Tuhan, kita juga dalam perlindungan Tuhan. Dan walaupun kami saudara ada di Kupang, di Atambua, di Timur Leste, kurang lebih sudah berjalan 3 minggu, pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini dia. Tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dan Tuhan Yesus, ya roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala-nyambar, tetap maju dan Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kok lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berasa laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat.
Kenapa seperti itu saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat. Ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan firman. Membangun roh setiap orang-orang. Memperkatakan firman Tuhan. Ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya. Itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus. Mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus memiliki hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman, kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja, di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa, ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak puasa, cuma Sabtu puasa lagi. Haleluya, saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya, karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya nak. Iya ma, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5 saudara. Anak pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini. Dia hanya apa saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget. Tahu ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget seperti lebih parah lagi ya. Ya kan sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Saya juga pernah. Paling sakit banget kan gitu. Aduh sakit banget. Enggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus aku butuh. Pelayanan kami di Atambua ini ya. Dan banyak lagi pelayanan-pelayanan yang mungkin belum bisa ditampilkan saudara karena kita belum potong-potong ya. Saudara lihat aja di YouTube ya. Yesus Metanoia, pelayan-pelayan kita selama kita ada di Kupang, di Atambua sampai ke Timor Leste ya. Mari kita doa, hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, ambil alih Tuhan Yesus. Semua pelayanan kami, baik gereja tanpa tembok Sri Pintu, pelayanan kami selama di Kupang, ambil alih Tuhan Yesus, supaya semuanya memuliakan namamu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Dan saya berdoa buat mereka yang sudah mendukung pelayanan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung pelayanan ini. Dan kita berdoa bersama-sama buat Israel, Tuhan Yesus, jamaah Israel, dalam perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan